Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersya Nurusyakinah, NIM 1911020228. Pada video ini, saya akan membahas topik yaitu tentang stroke. Jadi, apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Nah, di dalam tubuh kita terdapat sistem peredaran darah yang berfungsi menyalurkan darah ke seluruh organ, bahkan sampai ke tingkat sel. Lalu, apa yang akan terjadi kalau organ tersebut kurang mendapatkan suplai darah? Nah, dalam kasus ini yang akan kita bahas adalah otak. Ketika otak ini tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, maka sel-sel otak akan mati. Dan tentu saja gejalanya akan bervariasi pada setiap orang. Bagian tubuh kita dikendalikan oleh bagian otak yang berbeda-beda, maka tentu saja hasilnya atau gejalanya juga akan berbeda-beda. Tergantung dari area mana atau bagian mana dari otak kita yang rusak, dan tergantung seberapa parah kerusakan tersebut. Lalu apa saja gejala-gejala stroke? Gejala stroke pada setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu tergantung dari area mana yang rusak, tergantung dari area mana yang terserang, dan umumnya gejala ini muncul secara tiba-tiba. Dan untuk memudahkan Anda semua, ada singkatannya untuk gejala stroke ini. Yang pertama ada F, yang kedua ada A, dan yang ketiga ada S. Yang pertama adalah F. F yang pertama adalah face atau wajah. Jadi Anda bisa melihat wajahnya. Ketika Anda menyuruh mereka untuk tersenyum, maka wajah di satu sisi akan lumpuh atau mengalami kelemahan. Jadi senyumnya akan asimetris atau mungkin akan kelihatan seperti perot. Kemudian diikuti dengan yang kedua adalah A, dan A di sini adalah arms atau lengan. Jadi Anda coba perhatikan lengan atau tungkai kakinya. Itu akan mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi saja. Jadi selain mengalami kelemahan atau kelumpuhan, bisa juga mengalami mati rasa. Jadi ketika diraba, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Kemudian S yang ketiga adalah speech atau cara berbicara. Nah, ketika berbicara, mereka yang terserang stroke ini akan pelo. Jadi mereka akan kesulitan berbicara. Kemudian mereka juga akan sulit untuk menelan makanan. Dan sebaiknya ketika Anda menemukan orang, bisa jadi keluarga atau teman Anda, mungkin yang mengalami serangan stroke, jangan langsung diberikan minum. Jadi perhatikan dulu, jangan sampai ketika mereka kesulitan untuk minum, air yang seharusnya masuk ke saluran pencernaan malah masuk ke saluran pernafasan, karena itu akan berakibat fatal. Dan selain gejala-gejala FAS yang sudah saya sebutkan tadi, Anda juga bisa menemukan gejala-gejala yang lain yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, pasien akan mengalami mual, pasien juga akan mengalami muntah, pusing atau nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan yang terakhir, bisa jadi terjadi penurunan kesadaran bahkan sampai pingsan. Jadi ketika kalian menemukan orang seperti itu, sebaiknya Anda segera bawa ke rumah sakit. Lalu apa penyebab stroke? Nah, berdasarkan penyebabnya, stroke ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada stroke iskemik, dan yang kedua ada stroke hemoragik. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik ini merupakan stroke yang paling banyak terjadi. Stroke iskemik ini terjadi karena penyumbatan di pembuluh darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Jadi pembuluh darah itu bentuknya seperti selang, seperti ini. Jadi ketika tersumbat, maka aliran darah tentu saja akan berkurang. Otomatis oksigen yang dibawa itu akan berkurang untuk sampai ke otak. Lalu stroke iskemik sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Stroke trombotik ini terjadi karena adanya gumpalan darah pada arteri yang memasok nutrisi dan oksigen ke otak. Gumpalan darah ini disebabkan karena penumpukan lemak dan menyebabkan penumpukan aliran darah menuju ke otak.
Sedangkan pada stroke embolik, gumpalan tersebut bukan berasal dari arteri atau pembuluh darah di otak, melainkan di bagian lain yang terlepas dan akhirnya terbawa menuju ke otak. Kemudian yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini terjadi ketika pembuluh darah arteri di otak itu mengalami pecah. Nah, ini bisa dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama ada hipertensi. Tekanan darah yang terlalu tinggi akhirnya pembuluh darah tersebut bisa pecah. Kemudian ada anoresma. Jadi anoresma itu pembuluh darahnya berbentuk seperti balon dan mengalami kelemahan, sehingga itu bisa mudah sekali mengalami pecah pembuluh darah. Lalu stroke hemoragik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pendarahan intraserebral dan pendarahan subarachnoid. Pendarahan intraserebral ini di mana pembuluh darah arteri pada otak mengalami pecah dan menumpahkan darahnya ke jaringan otak. Akhirnya dapat merusak sel otak itu sendiri. Sedangkan pada perdarahan subarachnoid itu terjadi ketika pembuluh darah arteri yang dekat dengan permukaan otak itu mengalami pecah dan menumpahkan isinya ke ruang subarachnoid. Lalu selain dua jenis stroke tadi, ada juga yang namanya TIA. TIA ini merupakan singkatan dari Transient Ischemic Attack atau bisa disebut dengan stroke ringan. Jadi stroke ini yaitu stroke yang berlangsung kurang dari 24 jam, bahkan hanya beberapa menit saja. Jadi gejalanya itu akan hilang dengan sendirinya. Biasanya TIA ini tidak akan menyebabkan kerusakan yang permanen pada otak, namun harus diwaspadai dan sebaiknya untuk mengolah pola hidup Anda. Jika Anda tidak mengolah pola hidup Anda, kemungkinan Anda akan mengalami stroke yang sebenarnya, yaitu stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Lalu apa saja faktor resiko pada stroke? Faktor resiko pada stroke. Yang pertama ada faktor kesehatan. Yang kedua ada faktor gaya hidup. Dan yang ketiga ada faktor lain. Jadi pada faktor kesehatan ini berbagai penyakit juga dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan yang pernah terserang TIA. Nah, biasanya TIA ini kemudian yang pernah mengalami TIA ini sebelumnya mempunyai resiko besar untuk terjadinya resiko stroke. Jadi Anda semua yang mengalami penyakit-penyakit tersebut harus segera dirawat dan sebaiknya Anda tetap kontrol ke dokter Anda. Kemudian yang kedua dari faktor gaya hidup. Dari faktor gaya hidup ini meliputi merokok, mengkonsumsi alkohol, kemudian suka makan goreng-gorengan dan kurangnya aktivitas fisik. Jadi segera ubah pola hidup Anda menjadi yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Kemudian ada faktor yang ketiga atau faktor lain, yaitu faktor ini faktor yang tidak bisa diubah. Jadi yang pertama ada faktor usia dan ada faktor genetik. Dan untuk mendiagnosis, bila mengalami gejala seperti di atas, segera ke rumah sakit untuk mendapat penanganan agar bisa menentukan jenis penanganan yang paling tepat bagi pengidap stroke. Dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Dan hal yang dilakukan pertama untuk mendiagnosis yaitu gejala yang dialami, awal munculnya gejala, dan apa yang sedang pasien lakukan ketika gejala tersebut muncul. Yang kedua ada jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Lalu, apakah pasien pernah mengalami cedera di bagian kepala? Dan yang terakhir, memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga pengidap terkait penyakit jantung atau stroke ringan, TIA, dan stroke. Dan untuk tes selanjutnya bisa dengan cara tes darah dan MRI.
Kemudian ada CT scan, ada elektrokardiografi, ada USG Doppler karotis, dan yang terakhir ada ekokardiografi. Untuk pengobatan stroke ini, ada pengobatan khusus yang diberikan pada pengidap stroke tergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Yang pertama ada pengobatan stroke iskemik. Jadi penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua ada pengobatan stroke hemoragik. Jadi hemoragik ini pengobatan awalnya bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik antara lain dengan mengkonsumsi obat-obatan dan operasi. Dan yang terakhir ada pengobatan stroke TIA. Pengobatan stroke TIA ini bertujuan untuk menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah. Dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Dan untuk pencegahan stroke ada pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah pencegahan yang dilakukan pada orang sehat atau kelompok beresiko yang belum terkena stroke untuk mencegah kemungkinan terjadinya serangan stroke yang pertama dengan mengendalikan faktor risiko dan mendeteksi dini serangan stroke. Dan yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini yaitu pencegahan yang dilakukan pada orang yang sudah mengalami serangan stroke agar tidak terjadi serangan stroke yang berulang, yaitu dengan penambahan obat pengencer darah seperti aspirin. Lalu prevalensinya, hasil riset menjelaskan stroke menjadi salah satu penyakit paling mematikan di Indonesia. Penyakit stroke menjadi peringkat pertama karena perubahan gaya hidup di tengah masyarakat kita saat ini, dan stroke menjadi pembunuh nomor 1 masyarakat Indonesia sejak tahun 2015. Di tahun 1990-an berada di peringkat keempat awal, namun perubahan gaya hidup menjadi salah satu faktor stroke, kemudian menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Beberapa faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterol, obesitas, merokok, dan kurang berolahraga menjadi pemicu stroke naik peringkat. Riset dari Kemenkes tahun 2007 menyebutkan jumlah penderita stroke adalah 8,3 banding 1.000 orang. Jadi stroke saat ini adalah menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di Indonesia dan menempati peringkat pertama. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.